Buku elektronik bab 9 Evaluasi Asuhan Keperawatan disusun sebagai pelengkap buku hardcover, metodologi dan dokumentasi keperawatan untuk membantu mahasiswa memahami proses penilaian hasil asuhan keperawatan secara sistematis dan terukur. Materi dalam e-book ini membahas konsep evaluasi, kriteria pencapaian tujuan, penggunaan indikator luaran, serta dokumentasi evaluasi keperawatan menggunakan format SOAP dan SOAPier. Dengan penyajian yang ringkas dan aplikatif, buku elektronik ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menilai efektivitas tindakan keperawatan secara profesional dan berbasis keselamatan pasien. Coba bayangkan Anda sedang berada di bangsal rumah sakit, waktu menunjukkan pukul 3 pagi. Suasana yang paling rawan biasanya. Benar banget. Lorong rumah sakit sudah diredupkan, dan yang terdengar cuma suara mesin monitor yang berbunyi ritmis di latar belakang. Nah, pasien Anda yang sejak sore tadi mengerang kesakitan, baru saja Anda berikan obat pereda nyeri. Dosis tinggi, masuk melalui selang infusnya. Iya, betul. Sekarang pertanyaannya adalah, dari mana Anda tahu obat itu benar-benar bekerja? Nah, itu pertanyaan krusialnya. Iya kan? Apakah Anda cuma ngintip dari pintu, melihat mata pasien tertutup, lalu berasumsi tugas Anda selesai, atau ada cara lain yang lebih pasti untuk tahu bahwa Anda baru saja menyelamatkan nyawanya atau justru jangan-jangan membahayakannya? Kalau Anda mengandalkan asumsi di jam 3 pagi, itu pada dasarnya adalah resep menuju bencana medis. Wow, sefatal itu ya? Sangat fatal. Disinilah letak garis batas yang sangat tegas antara amatir yang cuma menebak-nebak dan profesional yang benar-benar mengukur. Dan itulah yang bakal jadi fokus eksplorasi mendalam kita hari ini. Kita akan membedah sebuah materi dari bab buku teks keperawatan. Yang spesifik membahas evaluasi asuhan keperawatan. Betul sekali. Jujur ya, waktu awal saya melihat sumber materi ini, saya pikir, ini paling cuma panduan teknis kaku tentang cara ngisi formulir rumah sakit. Banyak yang berpikir begitu, padahal kenyataannya tidak sama sekali. Sama sekali bukan. Setelah menyelaminya lebih dalam, ini ternyata sebuah bingkai kerja psikologis dan taktis yang luar biasa ketat. Ini tuh sistem pertahanan yang dirancang untuk mengatasi bias kognitif manusia. Sebuah sistem yang memaksa perawat untuk memisahkan niat baik mereka dari realitas klinis di lapangan. Nah, misi kita hari ini adalah membongkar bagaimana sistem evaluasi ini bekerja. Dan yang paling penting, apa yang bisa Anda, para pendengar, terapkan dari cara kerja pikiran mereka ini ke dalam keputusan hidup Anda sehari-hari. Karena prinsipnya sangat bisa diterapkan di luar dunia medis ya. Tentu saja. Oke, mari kita mulai dari dasar banget. Di mana sih sebenarnya posisi evaluasi ini? Apakah ini kayak semacam garis finish? Menganggap evaluasi sebagai garis finish itu jujur saja kesalahpahaman yang paling umum. Oh ya? Iya. Kalau kita merujuk pada teks literatur keperawatan, ada 5 tahap baku dalam menangani pasien. Pengkajian awal, diagnosis, perencanaan, implementasi tindakan, dan barulah tahap kelima ini, evaluasi. Berarti itu tahap terakhir dong? Secara urutan iya, tapi fungsinya khusus dirancang untuk melihat respon tubuh pasien terhadap intervensi yang baru saja diberikan, bukan untuk menutup buku. Oke, mari kita bedah ini pakai analogi yang lebih merakyat supaya gampang dibayangkan. Silakan. Apakah ini kayak saat saya bawa mobil ke bengkel, mekanik mendiagnosis suara mesin yang aneh, merencanakan perbaikannya, lalu membongkar mesin yang mana itu adalah implementasinya, dan akhirnya dia menyalakan mobil itu lagi cuma untuk mendengar apakah suara bisingnya hilang. Kalau hilang ya selesai, gitu kan? Analogi mekanik itu lumayan bagus buat gambaran awal. Tapi, nah, ini yang menarik. Ada satu variabel besar yang terlewat di situ. Apa tuh? Manusia itu adalah sistem biologi yang sangat dinamis, bukan mesin pembakaran. Mesin mobil kalau dimatikan, ya akan tetap mati. Benar juga. Tapi tubuh manusia, tubuh kita terus bereaksi. Jadi, evaluasi dalam keperawatan itu bukan titik akhir di mana perawat bisa santai, cuci tangan, lalu pulang. Ini adalah sebuah siklus berulang. Asesmen ulang yang nggak pernah benar-benar berhenti selama pasien itu masih dirawat. Tunggu, maksudnya mesinnya nggak pernah dimatikan sama sekali? Sama sekali tidak. Coba kita ambil contoh spesifik dari teks materi kita. Bayangkan ada pasien masuk dengan sesak napas parah, Oke, sesak napas. laju pernafasannya 30 kali per menit. Itu jauh di atas normal ya. Lalu perawat melakukan implementasi,
Misalnya ngasih terapi oksigen dan mengatur posisi tidur pasien supaya lebih lega. Terus dievaluasi. Betul. Setengah jam kemudian, laju pernapasannya turun jadi 20 kali per menit. Nah, evaluasi di titik inilah yang berfungsi sebagai persimpangan jalan. Persimpangan jalan gimana maksudnya? Perawat harus menilai apakah angka 20 ini sudah mencapai target keselamatan yang ditentukan di awal. Kalau iya, ia pertahankan posisinya. Kalau tidak, berarti intervensi tadi dianggap kurang efektif. Dan mereka harus ngapain kalau kurang efektif? Mereka harus kembali memutar siklusnya ke langkah pertama, mengkaji ulang apa yang mungkin terlewat. Saya paham sekarang. Jadi ini bukan sekedar ngecek hasil, tapi lebih kayak alat navigasi untuk nentuin langkah berikutnya. Tepat sekali, navigasi berkelanjutan. Tapi itu memunculkan satu pertanyaan besar soal waktu. Kapan tepatnya mereka melakukan navigasi ini? Apakah perawat nunggu sampai shift mereka mau habis? Atau mereka terus berdiri di sebelah ranjang pasien seharian? Jawabannya adalah keduanya, tapi dengan dua tujuan yang sama sekali berbeda. Hah, gimana tuh? Dalam literaturnya, ini dibagi jadi dua dimensi utama, evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Formatif dan sumatif. Kedengarannya kayak istilah di sekolah ya. Memang mirip. Jadi, formatif itu adalah apa yang terjadi secara real time. Saat perawat memasangkan masker oksigen ke pasien yang sesak tadi, mereka kan nggak langsung balik badan dan main ponsel. Iya, bahaya banget kalau gitu. Nah, mereka mantau detik demi detik. Apakah dada pasien mulai mengembang lebih rileks? Apakah warna kebiruan di ujung jarinya mulai hilang? Nah, itu yang disebut evaluasi formatif. Jadi itu pemantauan langsung di garis depan ya. Terus, kalau yang sumatif gimana? Kalau sumatif, konsepnya adalah evaluasi akumulatif di akhir suatu periode tertentu. Ini biasanya sudah ditargetkan sejak awal. Contohnya kayak gimana? Misalnya, evaluasi setelah pasien mendapat intervensi selama 3 kali 24 jam. Di titik itu, perawat seolah-olah mundur selangkah untuk melihat gambaran besarnya. Apakah tujuan jangka panjang perawatan ini benar-benar tercapai? Tunggu sebentar. 3 hari. Menunggu 3 hari untuk melihat gambaran besar itu bukannya kelamaan ya? Kalau ternyata intervensinya salah dari awal, pasiennya bisa keburu memburuk di hari kedua dong. Nah, disitulah kenapa formatif dan sumatif harus berjalan bareng. Evaluasi formatif itu menangkap krisis jangka pendek, tapi dia tidak bisa mengukur penyembuhan jangka panjang. Oh, oke. Masuk akal. Coba bayangkan, pasien dengan luka infeksi parah. Anda kan nggak mungkin bisa melihat jaringan kulit menutup dan bakterinya mati hanya dalam waktu 1 jam pemantauan, kan? Benar juga. Nggak secepat itu proses biologi. Makanya, Anda memantau tanda vital secara formatif setiap beberapa jam supaya pasien tetap hidup hari ini. Tapi, Anda baru bisa mengevaluasi perkembangan penyembuhan lukanya secara sumatif setelah 3 hari. Oke. Jadi formatif, jaga pasien tetap bernafas hari ini. Sumatif, mastiin pasien bisa pulang minggu depan. Kesimpulan yang sangat tepat. Tapi disinilah bagian yang paling bikin saya penasaran. Mengevaluasi luka mungkin gampang ya, karena kelihatan jelas secara fisik. Tapi mengevaluasi manusia secara keseluruhan, bukankah itu sangat rawan dengan subjektivitas? Memang. Dan itu masalah besar kalau dibiarkan. Iya kan, bayangin aja. Gimana kalau pasiennya orang yang nggak enakan? Dia nggak mau merepotkan perawat yang kelihatan capek. Lalu dia memaksakan senyum dan bilang, "Suster, saya merasa jauh lebih baik kok." Sering terjadi itu. Nah, bukankah evaluasi perawat bisa dengan mudah terkecoh oleh kesopanan pasien ini? Disinilah, standar keperawatan menunjukkan taringnya. Sistem ini sangat membenci sesuatu yang tidak bisa diukur. Ada 4 prinsip evaluasi yang jadi harga mati. Harus objektif, sistematis, berkesinambungan, dan berdasarkan indikator. Objektif ya. Berarti kata-kata pasien nggak cukup. Sama sekali tidak. Kalau ada perawat yang menuliskan kalimat, pasien tampak lebih baik di dalam laporan medis, itu dihitung sebagai pelanggaran evaluasi. Kalimat itu 0 nilainya secara medis. Wow, karena frasa lebih baik itu terlalu ngambang ya. Lebih baik menurut siapa? Menurut standar pasien yang lagi nahan sakit? Betul. Dan yang lebih bahaya lagi, itu bisa jadi bias observasi dari perawatnya sendiri. Bias observasi. Maksudnya perawatnya berhalusinasi. Bukan halusinasi, tapi karena perawatnya sudah lelah bekerja berjam-jam, secara bawah sadar mereka berharap pasiennya membaik. Jadi mereka melihat apa yang ingin mereka lihat. Sama sekali nggak cukup.
Evaluasi harus didasarkan pada data terukur. Misalnya, suhu pasien turun dari 39 derajat Celcius menjadi 37 derajat Celcius. Harus ada pembanding aktual ya, sebelum dan sesudah. Dan itu harus bisa diverifikasi oleh orang lain. Tepat, angka tidak bisa berbohong. Bener-bener sebuah tamparan realitas buat otak kita yang sering banget berasumsi santai. Dan waktu saya baca materi ini lebih dalam, saya kaget banget waktu nyadar betapa jauhnya efek dari satu tindakan kecil ini. Efek dominonya memang sangat luas. Iya, maksud saya nulis suhu tubuh 37 derajat itu kan nggak cuma berhenti di selembar kertas catatan medis harian kan? Sama sekali tidak. Sebuah data evaluasi tunggal itu sebenarnya melintasi 4 dimensi berbeda sekaligus. 4 dimensi? Ya, ada fungsi klinis, administratif, pendidikan, dan fungsi legal. Satu angka suhu itu bekerja di keempat area ini secara bersamaan. Oke, mari kita urai satu-satu biar pendengar makin kebayang. Secara klinis jelas lah ya, suhu turun berarti nyawa pasien lebih aman, infeksinya mungkin mereda. Tapi secara administratif gimana ceritanya? Data suhu yang diverifikasi tadi itu akan masuk ke dalam sistem metrik rumah sakit. Bagian administrasi bakal menggunakan data agregat semacam itu untuk menilai efisiensi ruangan tersebut. Oh, buat ngecek kinerja ruangannya. Betul. Untuk menghitung alokasi sumber daya, logistik, sampai memastikan bahwa standar keselamatan yang ditetapkan oleh organisasi internasional seperti WHO itu benar-benar terpenuhi di rumah sakit itu. Wow, dari satu termometer jadi data WHO. Terus fungsi pendidikan? Apakah mahasiswa keperawatan cuma disuruh baca laporan itu? Lebih dalam dari itu, proses evaluasi ini tuh jembatan yang mengubah seorang perawat pemula menjadi ahli sejati. Jembatan gimana? Gini, bayangkan Anda melakukan prosedur medis ratusan kali. Tapi Anda nggak pernah secara sistematis mengevaluasi hasilnya. Anda nggak bakal belajar apa-apa selain repetisi otot, kan? Cuma sekedar hafal gerakannya aja ya? Iya, literatur keperawatan menyoroti banget bahwa pengalaman itu baru bernilai kalau direfleksikan. Melihat hasil evaluasi yang katakanlah gagal, itu justru ngajarin mahasiswa kenapa teori di buku kadang harus dimodifikasi di lapangan. Wah, ini kayak pepatah yang bilang pengalaman itu bukan apa yang terjadi pada Anda, tapi apa yang Anda lakukan dengan kejadian tersebut. Sangat mendalam. Persis. Dan dimensi yang terakhir ini yang paling berat, fungsi legal. Fungsi legal. Kedengerannya ini mulai melibatkan pengacara dan ruang sidang. Ada satu aturan emas. Jika tidak didokumentasikan, berarti tidak pernah dilakukan. Sebentar. Walaupun perawatnya sudah capek-capek ngerawat semalaman, Ya, kalau seorang perawat merawat pasien dengan sangat sempurna, tapi dia gagal menuliskan evaluasi objektifnya secara legal di rekam medis, lalu keesokan harinya, pasien tersebut tiba-tiba memburuk karena faktor lain, di pengadilan, perawat itu dianggap tidak melakukan apa-apa. Ya ampun, berarti evaluasi objektif ini adalah perisai ya? Perisai ganda, melindungi pasien dari malapraktek, sekaligus melindungi perawat dari tuduhan hukum yang nggak berdasar. Gila, jadi satu baris angka di kertas itu memikul beban nyawa, beban birokrasi, masa depan pendidikan medis, dan ancaman tuntutan hukum miliaran rupiah. Berat sekali tanggung jawabnya. Tapi ini memunculkan masalah praktis di kepala saya. Kalau satu catatan ini krusial banget, gimana caranya puluhan ribu perawat di seluruh negeri bisa punya pemahaman yang sama? Maksudnya soal standar keberhasilannya. Iya. Gimana caranya perawat di rumah sakit elit di Jakarta dan perawat di puskesmas pelosok pulau nggak saling salah paham waktu baca laporan yang sama? Kata berhasil buat mereka kan bisa beda maknanya. Nah, untuk mengatasi itu, mereka menggunakan sebuah bahasa universal. Di Indonesia, ada yang namanya Standar Luaran Keperawatan Indonesia, atau disingkat SLKI. SLKI. Oke. Ini tuh bukan sekedar buku panduan tebal. Ini adalah kamus indikator wajib yang mengkalibrasi otak semua perawat supaya punya standar ukuran yang identik. Gimana sih cara kerjanya SLKI ini di lapangan? Saya masih kurang kebayang. Alurnya begini, saat pasien baru datang, perawat bakal menentukan masalahnya pakai buku SDKI. SDKI itu untuk diagnosisnya ya? Betul. Lalu, mereka merencanakan tindakannya pakai SIKI. Dan di tahap akhir, mereka buka SLKI ini untuk mengevaluasi hasilnya. Sistem SLKI ini tuh sangat kaku, cuma mengenal 3 kategori kesimpulan luaran. Cuma 3. Apa saja itu? Tercapai, tercapai sebagian, atau tidak tercapai. Cuma 3 kategori itu? Tapi, bukannya untuk masukin kondisi pasien ke salah satu dari 3 kotak itu masih butuh penilaian manusia?
Masih ada ruang buat subjektivitas dong. Nah, pinter. Untuk meminimalkan bias itu, SLKI menyediakan skala presisi dari angka 1 sampai 5. Tunggu, angka 1 sampai 5? Kayak ngasih rating bintang gitu? Kurang lebih. Angka 1 itu berarti kondisinya memburuk. Angka 3 berarti sedang atau tercapai sebagian. Dan angka 5 itu berarti membaik atau tercapai secara optimal. Coba dong kasih contoh. Saya pengen tahu gimana caranya mereka menerjemahkan penderitaan manusia ke dalam angka rating bintang ini. Oke, mari kita pakai contoh kasus nyeri pasca operasi dari materi kita. Ada pasien yang baru selesai operasi besar. Tingkat nyerinya ada di skala 7 dari 10. 7 itu lumayan parah ya. Wajahnya tegang, mungkin nggak bisa tidur. Betul. Lalu perawat memberikan intervensi, misalnya ngajarin teknik relaksasi, napas dalam, dan pengalihan fokus. 1 jam kemudian dievaluasi lagi, dan nyerinya ternyata turun jadi skala 4. Wah, kalau di kehidupan kita sehari-hari, rasa sakit turun dari 7 ke 4 itu udah kemenangan besar loh. Kita pasti bakal bilang, oke tugas kelar, pasien udah mendingan. Nah, itulah jebakannya. Dan itulah kenapa perawat dilatih keras, untuk tidak berpikir kayak orang awam. Loh kenapa? Kan udah turun nyerinya. Dalam standar SLKI, kalau target keselamatan pasien untuk nyeri itu ditetapkan harus di bawah angka 3, maka angka 4 itu otomatis masuk ke kategori tercapai sebagian. Dan dalam bahasa medis, tercapai sebagian itu bukan alasan buat selebrasi. Astaga. Ini tuh kayak kita lagi diet, berat badan turun setengah kilo, terus ngerasa sukses dan langsung makan gorengan. Padahal targetnya masih kurang 5 kilo lagi. Analogi yang sangat pas. Label tercapai sebagian itu sebenarnya adalah alarm peringatan buat perawat. Alarm peringatan. Ya, menurut panduan penalaran klinis, begitu nemu hasil tercapai sebagian, perawat harus segera membongkar ulang rencananya. Mereka harus bertanya, kenapa cuma turun ke angka 4? Apakah relaksasi aja nggak mempan? Terus naluri klinis mereka harus jalan ya, mencari solusi lain. Tepat. Mungkin mereka harus kolaborasi sama dokter untuk nambahin dosis obat analesiknya. Intinya, mereka nggak boleh mentoleransi status lumayan. Menakjubkan, ada semacam ketidakpuasan yang sengaja distrukturkan ke dalam pekerjaan mereka demi keselamatan pasien. Demi mencegah rasa cepat puas yang membahayakan. Tapi mari kita bicara realitas di lapangan deh. Kita semua tahu lingkungan rumah sakit itu sering kali keos. Alarm mesin berbunyi di mana-mana, ada pasien gawat darurat datang berbarengan. Iya, sangat dinamis dan menguras tenaga. Terus, pertanyaannya, gimana caranya perawat sempat mendokumentasikan semua skala presisi ini tanpa ada satupun yang terlewat? Di tengah kondisi kelelahan yang luar biasa? Jawabannya ada pada format dokumentasinya. Mereka mengandalkan sebuah format internasional yang memaksa otak mereka tetap terstruktur, sesibuk apapun mereka. Format ini dikenal dengan nama SOAP. SOAP, kayak bahasa Inggrisnya sabun? Iya, tulisannya sama persis. Tapi itu adalah singkatan dari Subjective, Objective, Assessment, dan Planning. Ini bukan cuma template nulis, tapi ini algoritma cara berpikir. Oke, algoritma berpikir. Coba kita bedah satu-satu. Gimana algoritma SWOT ini bekerja di dalam kepala perawat yang lagi sibuk? Mari kita pakai pasien sesak napas tadi. Huruf pertama, S, subjektif. Ini adalah tempat perawat mencatat persis apa yang dikeluhkan dari mulut pasien sendiri. Contohnya? Misalnya pasien bilang, dada saya sudah lumayan enteng, suster. Nah, itu masuk ke S. Oke, itu dari klaim subjektif pasien. Terus huruf O. Huruf O adalah objektif. Di titik ini, perawat harus mematikan rasa empati mereka sejenak dan berubah jadi ilmuwan yang dingin. Mereka mencatat apa yang dilihat oleh alat ukur objektif. Jadi angka-angka murni ya? Betul. Laju pernapasan masih 22 kali per menit, saturasi oksigen 95%, dan terdengar suara mengi di paru-paru kanan. Sebentar. Kenapa sih data subjektif S dan data objektif O ini harus dipisah secara eksplisit? Kenapa nggak digabung aja jadi satu paragraf cerita gitu? Untuk mencegah bias kesopanan yang Anda singgung di awal tadi, seringkali data S itu sama sekali tidak sejalan dengan data O. Oh, maksudnya pasiennya bohong. Bisa jadi karena pasiennya stoik, berusaha kuat dan nggak mau ngeluh. Di bagian S, dia ngaku baik-baik saja, tapi bagian O-nya mengungkap kalau detak jantungnya sedang krisis. Memisahkan keduanya itu memaksa perawat untuk selalu membandingkan antara apa yang diklaim pasien dengan realitas tubuhnya. Cerdas banget.
S dan O kayak saling menguji satu sama lain ya. Terus setelah dapat S dan O, Lanjut ke huruf A, assessment. Ini adalah ruang untuk kesimpulan klinisnya. Berdasarkan tabrakan data S dan O tadi, perawat menarik kesimpulan. Misalnya, pola napas mulai membaik, tapi belum sepenuhnya stabil. dan yang terakhir huruf P. Planning atau rencana tindak lanjut. Misalnya, lanjutkan terapi oksigen di volume tertentu dan pantau ulang 2 jam lagi. Seluruh rantai pemikiran medis yang kompleks itu dirangkum rapi dalam 4 baris pendek. Efisien banget. Pas pergantian shift, perawat berikutnya cuma butuh baca 4 baris itu dan langsung tahu gambaran lengkapnya. Tapi gini, saya baca di sumber materi kita ada format versi panjangnya yang namanya SOAPIER. Ya, SOAPIER. Maksud saya, kenapa repot-repot nambah huruf I, E, dan R kalau SOAP aja udah super efisien? Karena dalam situasi klinis yang berlari cepat, efisiensi SOAP itu justru bisa menyembunyikan bahaya maut. SOAPIER itu nambahin implementation, evaluation, dan revision. Bahaya maut kayak gimana contohnya? Masalah terbesar dengan format SOAP biasa adalah perawat shift berikutnya tahu apa rencananya di huruf P. Tapi mereka mungkin nggak tahu apakah tindakan itu sudah Anda lakukan atau belum di menit-menit terakhir shift Anda. Coba kasih saya skenario terburuknya kalau huruf I ini nggak ditulis. Katakanlah Anda nulis rencana di huruf P. Berikan kompres hangat dan obat penurun panas paracetamol. Nah, 10 menit sebelum jam kerja Anda habis, Anda sebenarnya sudah memberikan obat itu ke pasien. Oke, obatnya udah masuk. Tapi, karena Anda cuma pakai SOAP, Anda nggak mencatat implementasinya. Perawat shift berikutnya datang, pegang dahi pasien yang masih hangat, baca huruf P dari Anda, dan dia berpikir, oh ini rencananya, saya laksanakan sekarang deh. Astaga, berarti dia ngasih obat penurun panas lagi ke pasien itu. Tepat, pasiennya kena dosis ganda paracetamol dalam waktu 15 menit. Wah, gila. Pasien bisa keracunan hati atau hipotermia gara-gara satu perawat lupa nulis kalau tindakannya udah dieksekusi. Nah, SOAPIR diciptakan untuk menutup celah mematikan itu. Huruf I mencatat dengan jelas, telah diberikan paracetamol jam 7 pagi. Huruf E mencatat reaksi seketika pasien, dan R mencatat revisi jika rencana awal terbukti langsung gagal saat itu juga. Rantai informasinya jadi anti putus. Mendengarkan semua kerumitan ini bikin saya nyadar satu hal yang agak ngeri sebenarnya. Apa itu? Sistem medis ini dari mulai memecah data subjektif dan objektif sampai kewajiban nulis SOAPIR yang panjang itu kayaknya dibangun dari sebuah asumsi dasar bahwa manusia itu sangat rentan berbuat bodoh, bahkan perawat profesional sekalipun. Mati. Instrumen evaluasi yang sesungguhnya dan paling penting adalah pikiran dari sang perawat itu sendiri. Berarti ujung-ujungnya balik ke manusiaannya ya? Betul. Literatur keperawatan modern sangat menekankan pentingnya refleksi klinis. Tanpa proses pembedahan pikiran sendiri, format SOPIR yang seketat apapun pada akhirnya cuma bakal diisi secara mekanis, kayak robot pabrik. Nah, pertanyaannya, gimana sistem ini bisa mencegah perawat berubah jadi sekedar mesin checklist otomatis, apalagi di saat mereka kurang tidur dan kelelahan tingkat dewa? Caranya adalah dengan menanamkan kebiasaan kognitif tertentu sejak mereka masih mahasiswa. Ada 2 kerangka berpikir utama di sini, reflection in action dan reflection on action. Reflection in action, refleksi saat beraksi, gimana bentuk nyatanya? Ini terjadi saat tangan perawat sedang sibuk bekerja. Saat mereka lagi pelan-pelan masukin jarum infus, pikiran mereka secara aktif mengeksekusi evaluasi seketika. Mereka ngebatin, apakah sudut jarum ini terlalu curam? Kok pasien tiba-tiba menahan napas? Mereka berpikir kritis di dalam pusaran tindakan itu sendiri. Oh, pikiran mereka nggak ikut autopilot, walau tangannya udah hafal gerakannya. Terus kalau reflection on action? Itu terjadi setelah masa krisisnya berlalu. Perawat duduk sejenak di meja jaga, ngelihat lagi catatan SOAPIR yang baru aja dia tulis, dan secara retrospektif menantang nalar dan keputusannya sendiri. Menantang nalarnya sendiri. Ya, mereka nanya ke diri sendiri, kenapa tadi saya langsung berasumsi pasien ini sesak napas karena asma lamanya kumat? Apakah jangan-jangan saya mengabaikan kemungkinan masalah jantung karena saya tadi lagi panik dan terburu-buru? Wow, mereka secara sadar mencari cacat logika dalam pola pikir mereka sendiri, bahkan ketika hasil akhirnya pasien itu selamat dan nggak kenapa-kenapa. Nah, kebiasaan mempertanyakan asumsi dasar inilah yang jadi pembeda mutlak. Ini yang misahin antara praktisi medis sejati dengan pekerja yang cuma menjalankan rutinitas buta.
Kalau perawat nggak pernah mengevaluasi pola pikirnya sendiri, mereka nggak bakal pernah sadar ada bias kognitif yang diam-diam ngendaliin keputusan nyawa pasien. Ini benar-benar sebuah perspektif yang luar biasa membuka mata. Eksplorasi mendalam kita hari ini ngebuktiin bahwa evaluasi keperawatan itu jauh dari sekedar urusan birokrasi ngisi kertas. Jauh lebih besar dari itu. Ini adalah sebuah ekosistem utuh penyelamatan nyawa manusia. Kita udah lihat gimana pantauan langsung di garis depan harus digabung dengan metrik angka dingin demi mencegah bias observasi. Kita juga sadar gimana standar rating kaku kayak SLKI sukses nahan perawat dari rasa cepat puas sama keberhasilan semu. Dan jangan lupakan metode dokumentasi kayak SOPIR yang jadi pertahanan paling akhir untuk menangkis miskomunikasi mematikan antar pekerja medis. Betul. Dan pada akhirnya, semua sistem pertahanan berlapis itu bertumpu pada satu tuntutan krusial. Kejujuran intelektual dari si perawat. Untuk berani membedah kesalahan cara berpikirnya sendiri melalui refleksi kritis. Kesadaran diri adalah kunci utamanya. Nah, sekarang saya ingin Anda para pendengar yang budiman mengambil satu langkah ke belakang. Coba pinjam kacamata seorang perawat ini untuk melihat kehidupan pribadi Anda sendiri. Sangat relevan untuk dicoba. Kita semua kan punya tujuan hidup, entah itu target naikin omset bisnis, perbaikan hubungan asmara, atau mungkin sekedar resolusi nurunin berat badan. Pertanyaannya, pas Anda lagi ngevaluasi kemajuan Anda, apakah Anda beneran pakai metrik yang objektif? Ataukah Anda selama ini cuma ngandelin perasaan lega sesaat karena ngerasa udah, ngelakuin sesuatu? Sangat gampang loh membohongi diri sendiri kalau kita nggak punya data huruf O yang objektif. Benar banget. Apakah Anda sering terjebak ilusi tercapai sebagian lalu merayakannya heboh seolah-olah Anda udah ngelewatin garis finish? Dan itu meninggalkan kita pada satu pemikiran penutup untuk direnungkan. Mari kita dengar. Kalau profesional medis aja secara hukum diwajibkan untuk pakai data super terstruktur, menolak mentah-mentah bahasa yang ambigu, dan mengkritik isi kepala mereka sendiri demi mencegah bahaya, kira-kira bias kognitif macam apa yang selama ini diam-diam sedang menyabotase cara Anda mengevaluasi performa kerja Anda atau cara Anda menilai pasangan Anda sehari-hari? Sesuatu yang sangat patut untuk Anda pikirkan hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan diskusi mendalam kami. Sampai jumpa. Pernah nggak sih Anda berdiri di samping bed pasien di akhir shift, ngelihat lagi semua tindakan yang udah dikerjain, terus mikir, sebenarnya intervensi saya tadi beneran berhasil bikin pasien membaik nggak ya? Atau saya cuma sekedar nyelesain tugas dari daftar kerjaan aja? Nah, ini tuh pertanyaan klinis paling mendasar buat kita para perawat. Karena jujur aja, sekedar nyelesain tugas itu sama sekali beda loh dengan merawat pasien sampai tujuannya benar-benar tercapai. Selamat datang di sesi pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah tuntas soal penguasaan evaluasi asuhan keperawatan. Di sini kita bakal sama-sama lihat kalau tahap evaluasi itu bukan cuma sekedar formalitas ngisi dokumen pas mau serah terima. Justru ini adalah ujian penentu sekaligus cerminan asli dari seberapa tajam insting klinis dan dedikasi Anda buat kesembuhan pasien. Untuk sesi kali ini, kita punya 5 poin utama. Mulai dari tahap akhir asuhan keperawatan, lalu prinsip dan kriteria luaran, standar SLKI dalam evaluasi, dokumentasi SOAP dan SOAPIR, sampai ke analisis kasus dan refleksi. Kita bakal bergerak cepat dari konsep yang tadinya mungkin terasa abstrak, langsung ke alat-alat praktis yang bakal Anda pakai setiap hari di ruang rawat. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian pertama, tahap akhir asuhan keperawatan. Kenapa sih evaluasi disebut tahap kelima alias tahap pamungkas? Simpelnya, ini adalah tahap yang menutup seluruh siklus klinis Anda. Coba bayangin, tanpa evaluasi, Anda itu ibarat terbang buta. Evaluasi keperawatan itu nggak bisa pakai tebak-tebakan berhadiah ya. Ini adalah proses yang sistematis, terencana, dan terus-menerus untuk menilai seberapa efektif tindakan yang udah Anda kasih ke pasien. Anda harus nanya secara objektif ke diri sendiri. Target pasien ini udah tercapai, baru tercapai sebagian atau malah belum tercapai sama sekali. Nah, jawaban dari sinilah yang bakal nentuin apakah intervensi Anda ke depannya bakal dilanjutin, diubah, atau di-stop. Nah, pandangan dari pakar keperawatan Patricia A. Potter dan Anne Griffin Perry ini benar-benar pas banget buat ngambarin standar internasionalnya. Mereka menekankan kalau evaluasi itu penentu sejauh mana tujuan asuhan terpenuhi. Jadi ini bukan lagi tentang kita yang udah kerja keras, tapi tentang gimana respon pasien terhadap intervensi kita. Intinya, evaluasi adalah tolok ukur paling absolut dari kualitas asuhan Anda. Satu hal yang krusial nih, evaluasi itu fungsinya luas banget, sangat multidimensi.
ada 4 fungsi utama di sini. Secara klinis, ini dipakai buat mantau progres pasien, misalnya untuk tahu apa napasnya udah mulai stabil. Secara administratif, ini jadi bahan audit kualitas rumah sakit. Secara edukasional, evaluasi ini jadi ruang buat Anda refleksi dan belajar supaya makin jago ke depannya. Dan yang gak kalah penting, secara legal, dokumentasi evaluasi itu bukti sah di mata hukum kalau Anda udah ngasih asuhan yang sesuai standar. Jadi, evaluasi ini bukan cuma ngelindungin pasien, tapi juga ngelindungin diri Anda sendiri loh. Sip, sekarang kita lanjut ke bagian kedua, prinsip dan kriteria luaran. Biar keputusan klinis Anda tetap tajam, Anda nggak bisa asal-asalan. Evaluasi itu wajib pegang 4 prinsip ini. Pertama, objektif. Harus pakai data nyata, misalnya frekuensi napas 20 kali per menit, bukan sekedar asumsi pasien kelihatan mendingan. Kedua, sistematis, alias langkahnya harus berurutan dan logis. Ketiga, berkesinambungan. Ingat ya, evaluasi itu jalan terus selama intervensi diberikan, bukan cuma pas mau serah terima shift dorang. Dan terakhir, berdasarkan indikator, yang artinya evaluasi Anda harus selalu dikembalikan lagi ke target awal yang udah disepakati. Di lapangan, evaluasi Anda pada akhirnya bakal berujung ke salah satu dari 3 kesimpulan. Pertama, tercapai kalau semua indikator target udah terpenuhi. Di sini Anda bisa stop tindakan atau tinggal lanjut observasi. Kedua, tercapai sebagian. Ini kalau ada perbaikan tapi belum maksimal. Biasanya intervensinya butuh sedikit modifikasi. Dan ketiga, tidak tercapai, yaitu pas kondisi pasien malah stagnan atau memburuk. Kalau ini yang terjadi, please jangan panik. Ini justru alarm klinis buat Anda untuk buru-buru kaji ulang pasiennya dan revisi rencana perawatannya. Sekarang kita melangkah ke bagian ketiga, standar SLKI dalam evaluasi. Kalau kita ngomongin sistem SLKI, Standar Luaran Keperawatan Indonesia, angka 4 atau 5 itu ibarat skor emasnya kita. Kalau Anda ngelihat skor pencapaian pasien Anda berhasil mendarat di angka 4 atau 5, wah, itu secara visual mewakili sebuah kesuksesan. Berarti kondisi pasien udah membaik dan target luarannya benar-benar tercapai. Yang bikin sistem SLKI ini keren banget adalah dia berhasil ngilangin semua unsur subjektivitas yang sering bikin bingung. Lewat skala 1-5 ini, skor numerik langsung diterjemahin jadi kategori status yang super jelas. Skor 1 atau 2 berarti kondisinya memburuk, alias tidak tercapai. Skor 3 berarti pencapaiannya sedang atau tercapai sebagian. Dan seperti yang kita obrolin tadi, kalau dapat skor 4 atau 5, artinya kondisi membaik dan tujuan asuhan Anda sukses tercapai penuh. Masuk ke bagian keempat, dokumentasi, SOAP, dan SOAPIER. Di sini kita ngebandingin 2 kerangka andalan kita. Di satu sisi ada SOAP, Subjective, Objective, Assessment, dan Planning. Ini ibarat alat komunikasi kilat Anda. Cocok banget buat update kondisi klinis yang ringkas dan padat. Di sisi lain ada SOPIR, yang ketambahan implementasi, evaluasi, dan revisi. Nah, SOPIR ini adalah alat pelacakan yang jauh lebih komprehensif. Ini andalan banget kalau Anda lagi nanganin kasus pasien yang siklus perawatannya kompleks dan berubah-ubah terus. Coba perhatiin gimana elegannya format SOP ini nangkap skenario asli di ruang rawat. Ambil contoh kasus demam. Di data subjektif, pasien bilang badannya terasa lebih nyaman. Terus di data objektif, suhunya tercatat turun ke 37,5 derajat Celcius. Nah, assessment atau kesimpulan klinisnya, hipertermia menurun. Terakhir, planning alias rencananya adalah lanjutkan observasi suhu. Singkat, padat, benar-benar objektif, dan yang paling penting, ini bisa langsung ditindaklanjuti sama rekan perawat di shift berikutnya. Nah, kita sampai juga di bagian kelima dan terakhir kita, analisis kasus dan refleksi. Mari kita aplikasikan semua teori ini ke misi klinis yang nyata. Coba kita jalan bareng menelusuri skenario krisis pernapasan ini buat nyimulasin proses berpikir kritis Anda. Langkah pertama, pengkajian. Pasien Anda tiba-tiba ngos-ngosan, napasnya 30 kali per menit. Diagnosisnya, pola napas tidak efektif. Langkah kedua, intervensi kilat. Anda langsung atur posisi pasien jadi semivolar dan kasih oksigen. Langkah ketiga, evaluasi, pasien mulai kelihatan rileks dan frekuensi napasnya turun drastis ke 20 kali per menit. Ini adalah contoh perfect gimana tindakan yang super cepat langsung ngasih hasil pemulihan yang bisa diukur. Tapi ingat, kita nggak boleh cuma berhenti di perasaan, pasien kayaknya udah mendingan nih. Kita harus adu datanya. Target kita dari awal adalah 16-20 napas per menit, hasil aktualnya tepat 20 napas per menit. Data kan nggak pernah bohong ya. Karena hasil aktualnya masuk dengan sangat cantik ke dalam rentang target kita bisa dengan sangat yakin menyimpulkan tujuan tercapai. Walaupun begitu, tugas seorang pakar klinis itu nggak berhenti cuma di pendokumentasian. Sebelum Anda beres-beres pulang, luangin waktu sebentar buat refleksi diri. Tanya ke diri sendiri,
Evaluasi yang saya bikin tadi udah 100% objektif belum ya? Dokumentasi saya direkam medis udah lengkap dan jelas? Terus, rencana tindak lanjutnya udah masuk akal nggak sama kondisi pasiennya sekarang? Kebiasaan refleksi kritis kayak gini nih yang bakal mastiin logika keperawatan Anda bakal selalu setajam skill klinis Anda. Sebagai penutup sesi kita hari ini, saya mau ninggalin satu pemikiran yang cukup provokatif nih. Coba tanya ke diri sendiri, apa sih kesalahan atau kekurangan saya hari ini dan apa yang harus saya perbaiki besok? Internalisasikan pertanyaan ini setiap hari setelah Anda berdinas. Kalau Anda berani buat jujur ngevaluasi diri dan mau terus belajar dari hasil asuhan pasien Anda, percaya deh, Anda bukan cuma jadi perawat biasa. Anda lagi bertransformasi menjadi seorang ahli klinis sejati. Teruslah mengevaluasi, teruslah belajar. Dan sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.